السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا محمد. السلام عليك يا أحمد. سلام الله عليك منا أبدا ما بقينا بقي الليل والنهار. السلام عليكم يا أهل بيت رسول الله. السلام عليكم يا أصحاب رسول الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد أوجد بنوره نورا به عم الهدى سباق العول ما في الوجود بأسرها فالكل منه في الحقيقة مبتدا. صلى عليه مسلما مولاه معل وصحبه من بدا ورحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى. يا رب عاطر بالصلاة كرهه وأدم عليه السلام ذاتك سرمدا. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقاله أيضا في آيات أخرى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقاله أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقاله أيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حياتي خير لكم فإذا أنا مت كانت وفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فإن وجدتكم خيرا حمدت الله فإن وجدتكم شرا استغفرت لكم. وقاله أيضا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. وقاله أيضا لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال بعض العلماء إذا كان هذا كافرا جاء ذمه تبت يداه في الجحيم مخلدا آت أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد فما ظنوا بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن إن شاء الله من الشاهدين والشاكرين. أما بعد. Hadratul Afadhil, Jamil Hadirin wal Hadirat, khususan masyayikh, para sesepuh, para tokoh, para donatur, para guru, ustazah, hujjat wal hajah rahimakumullah. Wabil khusus Ketua DKM, akhina fillah wal mujahid fisabili wa gaulih As-Sayyid, namanya sama, Umar bin Alwi Al-Habsi, mata'anallah bituli hayatihi wa kathrallah amthalahu. Para sesepuh tokoh-tokoh, Habib belum tahu namanya satu persatu, jadi nggak bisa disebut tanpa mengurangi hormat, ta'zim, ihtiram al-fakir kepada para tokoh-tokoh di komplek yang penuh berkah ini. Juga para ustazah, wabil khusus pembimbing madrasah diniyah takmiliyah, ya,
pengajar atau ustazah yang saya hormati dan saya muliakan, dan semoga seluruh amal yang telah dilaksanakannya insyaallah Allah balas, bukan hanya di akhirat, di dunia juga insyaallah Allah berikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Juga grup Nasid Hadrah ya, ini jadi mengingatkan kita suasana Maulid di Madinah. Ibu, saya baru pulang 4 hari dari Madinah, membimbing jamaah 545 dari Panjalu. Alhamdulillah baru pulang jam 6, keluar dari airport Cengkareng langsung ke Pasir Koja sampai jam 11 malam. Dari Pasir Koja saya bertolak nggak pulang, langsung ke Subang. Dari Subang itu acara Maulid dan sekaligus peresmian MWC Nahdlatul Ulama di Subang bersama para ulama, para zu'ama di sana. Mana di tep orang tuh? Warna muter. Semalam aja jam 3 saya dari Tasikmalaya. Pagi-pagi ngeum heula di Sanes di Cipanas Garut, lewat Cilawu ya, Salawu Cilawu, langsung ke dia tidur di mobil. Makanya muntah-muntah barusan. Dari sini mestinya ke Sumedang, dari Sumedang ntar malam pada Larang. Dari Padalarang saya ke Jakarta ngukur jas. Dari LDPBNU Eladisnu, pimpinan Profesor Doktor guru saya yang mulia Said Agil Sirot, dia membuat Nahdlatul Ulama Islam Nusantara Foundation. Ya, saya juga kebagian jadi ketua divisi pengembangan dakwah Islamiyah di PBNU, wakil ketua lembaga dakwah Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah, seksi sibuk na unggul, duitna can aya. Amin ya robbal alamin. Ya, jadi muter terus ya sampai entar mau masuk Rajab. Alhamdulillah berkah. Mestinya ayat 20 100 Habib Umar ya di Bandung. Jadi bisa bagi-bagi tugas. Ku sabab hiji Allahumma wayahna. Yang penting doakan wae ku ibu-ibu bapak-bapak, doain saja oleh ibu-ibu bapak biar sehat walafiat. Penyakit mah lambung nih sama radang. Ya, dari dulu kan sampai sekarang. Ya, mudah-mudahan sehat walafiat. Yang penting kita berjuang untuk agama, untuk Rasulullah, untuk NKRI. Ya, saya lupa tuh tadi tuh ucapan saya punya sesepuh, seorang alim kabir, pendiri negeri ini, Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, hubbul watan minal. Kenapa? Nggak bakal mauludan nih Bu nih, nggak bakal mauludan model begini, nggak ada di dunia model begini kecuali di Indonesia. Ya, saya ke Saudi aja mauludannya ngumpet-ngumpet kemarin. Betul, Al Habib Umar Jailani saya sudah diusir, nggak boleh masuk. Yang sufi-sufi, yang model begini-begini nih, muji-muji Nabi nggak boleh udah. Ya, yang dibebaskan itu yang umroh karena bawa duit. Sama ke Israel juga begitu Bu. Informasi nih sebelum masuk tema. Ke Israel aja yang dijaga itu yang bawa duit, para turis. Sengaja image-nya seperti itu. Orang sononya menderita. Betul tidak? Ya. Indonesia apapun bisa kita lakukan. Ya. Habib ngejerit nyaci maki presiden, nyaci maki pemerintah masih bisa pidato. Alhamdulillah, berkah Indonesia udah. Sekarang nggak bersyukur juga, pergi aja dari Indonesia. Gua kasih paspornya sama tiketnya suruh berangkat. Mau ke Yaman kemana kek, mabur jangan di Indonesia. Indonesia ini sorga yang Allah limpahkan kepada kita warga negara. Tepuk tangan untuk kita warga Indonesia. Iya, dulu saya punya njit ya, sama Habib Salim Jin dan sama Habib Ali Kuitang berangkat ke mana? Ke Cirebon. Kata orang Cirebon bilang, Bib, kalau Habib boleh naik sampai atas, tapi kalau yang lain nggak boleh karena bukan habaib katanya. Kata Habib, kalau kita sekarang, oh begitu ya, bangga, palanya jadi gede, ya. Kalau segede ban Vespa, kalau Habib dulu enggak, Pak, enggak. Kata Habib dulu begini, kalau boleh naik semuanya, kalau nggak boleh saya duduk di sini aja. Wulidtu lahum wa wulidu lana. Aku lahir untuk mereka, mereka lahir untuk aku. Ini negara yang paling luar biasa, yang sudah disebut oleh Allah, yang disebut oleh Allah. Apa? Baladil. Amin. Coba ayatnya sebelumnya.
watini wazaitun wa tusni wa hadzal baladil, demi buah tin, demi Tursina, gunung Tursina, wa hadzal baladil amin, dan demi negara yang amin, yang aman ini. Kalau amin secara mafhum muwafaqahnya Makkah al-Mukarramah dan Madinah naon sababna? Karena ada kangjeng Nabi besar Muhammad, karena kelahiran para nabi-nabi mulia, karena ada Nabi Allah Ibrahim, Nabi Ismail, cikal bakal para nabi. Semua itu memuliakan lahir dan meninggal mereka di Makkah al-Mukarramah. Maka itu nabi-nabi yang 24.000 dia muter-muter, kalau sudah mau meninggal dia berangkat. Maka dalam satu kitab Asrarul Hajj saya baca itu haulal Ka'bah al-Musyarrafah, Pak, Bu, seputar Ka'bah al-Musyarrafah itu banyak jasad-jasad para nabi. Makanya mulia. Ya, makanya dijarahin sama semua umat Rasulullah dari seluruh dunia karena keberkahannya. Ada athar manusia-manusia suci, manusia-manusia pilihan, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Madinah ada Masjid Nabawi, ada jasad Imamul Anbiya wal Mursalin, pemimpin semua makhluk, kekasih Allah Subhanahu, yang kita banggakan dan sampai hari kiamat pun akan selalu dibanggakan oleh seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu, kaum muslimin dan non muslim. Nanti saya bilang kenapa non muslim. Kita sudah tahu itu, dulu pernah dibahas di sini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tetapi di dalam sisi akhlak, sosiologinya, antropologinya, ya, dalam sisi kehidupan masyarakatnya, Baladil Amin sudah pindah ke Indonesia, saudara-saudara. Sudah pindah ke Indonesia. Jadi jangan orang nih tidak cinta negeri, tidak kebangsaan, tidak nasionalis. Itu namanya kufur nikmat. Fabi ai ala'i rabbikuma tukadziban. Itu yang diajarkan oleh saya punya orang tua, saya punya guru, ya. Habib Ali Kuitang, Habib Ali Dual Habsi, nih kakeknya dia nih, Habib Al Habsi, begitu dengar merdeka langsung cara apa lambangnya? Merah putih. Dia langsung bikin. Ada bahan pak ini lawan, cari warna merah, cari warna putih, kita pasang buru-buru. Lihat tuh. Ya. Makanya ini orang transnasional, dipuji-puji, diangkat-angkat luar negeri. Di negeri orang luar juga nggak bakalan diterima. Pulang habis visa balik Syah. Lain orang dia mana? Orang Indonesia. Betul tidak? Betul tidak? Nah, makanya nanti ini hubbul waton minal iman itu memang bukan hadis, bukan Quran, tapi intinya adalah ada khamsul maqasid di sana. Ada 5 tujuan pokok ajaran Al-Quran dan As-Sunnah itu dalam hubbul waton minal kecintaan negeri. Karena kalau negeri aman, alhamdulillah pendidikan lancar. Betul tidak? Hibdul akal namanya. Negeri aman, menjaga keturunan juga rapi. Itu namanya hibdun nasl. Dalam Asy-Syatibi fi Muwafaqat. Kalau negeri aman, apalagi? Menjaga akal, hibdul din, jaga agama, juga Saya cerita tadi di Palestina, jangankan muludan, jangankan rajaban, jangan muludan rajaban, sholat berjamaah di masjid dikejar-kejar, Bu. Sedih nggak? Sedih tidak? Padahal itu adalah kiblat pertama sebelum Ka'bah. Makanya ada masjid kiblatain di Madinah. Kemarin saya bawa jamaah, ya Bu. Di sana orang sholat, orang mau ibadah dikejar-kejar. Saya punya teman kemarin lihat videonya. Anak kesana, Bib. Lihat, Anda ngedengerin apa? Ngedenger suara apa? Tembakan. Lu bangga ya? Anda bilang, lu bisa piknik, lu bisa senang-senang di sana. Saudara lu lagi di apa? Lagi di tembak-tembak. Jangan kau kasih duit, berarti kau majukan itu. Karena keuangannya sekarang bukan negeri Palestina lagi, negara Israel sekarang, Bu. Ya. Apa siapa yang mau banggain apa? Saudi. Nggak ada apa-apanya tai kuku Saudi dibanding dengan Indonesia. Nggak ada penghargaannya Rasulullah di sana. Nggak bisa mauludan di sana. Orang-orang yang keluar ke Saudi suruh pulang aja ke sono. Pergi ke sono kalau bangga dia sama cara-cara Saudinya. Di Saudi para hadirin wal hadirat rahimakumullah tidak sebebas seperti kita. Ya, nggak bebas. Apa yang sono? Di kita
keramahan. Orang baru kenal, ahlan wa sahlan bikudumikum. Dari mana? Dari Banjar. Ada apa di sini? Saya silaturahmi kemalaman, yang saya cari belum ada. Udah aja mampir di rumah saya aja. Hanya ada di Indonesia. Di sana ishfi anta ruh. Ma'araftuk. Saya nggak kenal Anda. Pergi. Mana Islamnya? Mana ihtiramud dhuyufnya? Di Indonesia kita lewat aja. Punten, betul tidak? Ada takriman wa ta'ziman, ada penghormatan, apalagi sama orang tua. Ya, di sana dilengkain kepala ibu-ibu bawa apa klepuk jalan ke depan. Enggak ada, di kayak binatang kita. Fadhilkumullah. Oh enggak. Di sana apa namanya? Hukum dijalankan. Sama siapa dijalankannya? Kepada siapa? Coba kalau anak raja, anak amir, aman. Ditutup mukanya enggak kelihatan, diganti sama orang lain. Jadi biar tahu, jangan mau dibohong-bohongin. Ya. Jadi yang betul-betul yang sangat islami adalah ibu-ibu warga Al-Abrah ini. Alhamdulillah. Umat Kangjeng Nabi yang bareng-bareng nanti di belakang tuh Indonesia. Makanya para habaib betah di sini. Dari Hadramut nggak milih kemana-mana. Dari Yaman, dari Gujarat, Indonesia. Panglobana umat Kangjeng Nabi di Indonesia. Begitu barakallah. Nah, ini prinsip daripada Nahdlatul Ulama. Kenapa Habib Umar pilih NU? Karena di sini prinsip-prinsip akhlak Islam ada di sini semuanya. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah. Ya, persaudaraan bukan hanya diikat dengan agama. Karena di sini banyak multi agama, multi etnis, ya, multi kepercayaan, segala macam, ribuan. Tapi alhamdulillah rabbil alamin aman. Berkah tidak? Ya, di Saudi satu bahasa hafal Quran, jangan belagu. Hafal Quran selalu biar hafal Quran, hafal hadis, tapi kerjaannya nembakin sesama bangsanya. Di Yaman tiap hari itu korban, anak kecil dibunuh-bunuhin. Betul tidak? Mana kebangsaannya? Mana kasih sayangnya? Mana fanatisnya? Tidak ada. Qara'akumullah. Oh, fanatis nggak boleh. Kata siapa? Al-Quran mengatakan syu'uban wa qabaila. Kami jadikan syu'uban berbangsa-bangsa, itu kata Allah. Wa qabaila, dan bersuku-suku. Untuk hubungan internasionalnya li ta'arrafu. Tuh. Gak boleh kita saling membenci. Karena itu misalnya bule atau itu hitam, orang Nigeria, atau nggak boleh. Dia hamba Allah. Dia juga nggak berharap untuk jadi orang Nigeria. Dia tidak berharap jadi orang Australia, juga tidak berharap jadi orang Amerika. Mungkin dia pengen jadi orang Indonesia. Tapi secara takdir takwini, takdir penciptaan Allah Subhanahu wa taala, mereka ditakdirkan menjadi orang-orang Eropa. Nah, kita hargai siapa penciptanya? Allah Subhanahu. Ini Islam luar biasa. Wa Islamiyah wataniyah, sesama anak bangsa. Saya udah terbiasa. Mungkin kalau ibu-ibu nggak terbiasa, kalau saya terbiasa. Bu, Pak, ini mesti dibiasain yang baik-baik. Saya lahir di Gang Teratai Jembatan 5, Pekojan. Di sebelah sini daerah Arab, Habaib. Sini daerah Pecinan, Cina, Pancoran. Jadi saya sudah biasa kalau dia mati, saya hadir duduk, kok ikut belasungkawa kok, iya wan, doh. Nanti kalau ada orang Islam yang meninggal dunia, dia hadir, dia duduk belasungkawa. Enak gak jadi orang kadang-kadang begitu? Enak gak? Indonesia, Bu, sekarang kalau diacak-acak, ya hancur, kan kata Allah, ya. Wa kuntum ala syafa hufratin minana fa'anqadhakum minha fasbahtum bi ni'mati ikhwana. Nikmat yang terbesar nikmat persatuan. Persatuan di mana? Indonesia. Bukan persatuan Islam. Eta mengaran organisasi. Tenan naon asa betul-betul hati persatuannya dilaksanakan secara utuh. Amin ya rabbal. Jangan cuman sepemahaman saja. Ya enggak boleh. Lu Muhammadiyah mangga, mau Persis monggo, mau NU silakan, tetapi kita anak bangsa Indonesia harus saling menghormati, saling mengayomi, tarahum, tasammuh, saling menyayangi, saling apalagi toleransi. Karena hidup bersama, hidup saling mencintai, hidup saling kasih sayang itu indah, nikmat tuh. Sok ayeuna ibu lamun sorangan-sorangan moal nikmatnya. Tapi kurempugan babarengan, Masya Allah, kompak, saling tasamu, tenggang rasa. Mungkin di antara ibu udah gerah pengen pulang, tapi hatinya menang, oh jangan. Kalau saya pulang ada yang gak enak.
Ya, nggak enak ini. Tipe saya pulang, banyak yang pulang juga ikut-ikut. Akhirnya jadi bikin. Itu karena apa? Ada rasa cinta, ada tasammuh, ada tarahum, ada saling menghormati di antara kita. Itu yang bikin indah para hadirin wal agama. Dan ini esensi dan substansi agama yang diajarkan Kangjeng Nabi besar Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Jangan mau dirusak. Apalagi dalil agama. Dalilnya benar. Ya, yang bawa kagak benernya picen ke sampah. Habib tong didenge, nggak cocok dengan Raja Habibnya mah Rasulullah. Betul tidak? Paham? Kiai jangan didengar kalau nggak cocok dengan sumber utamanya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Iya baru prolog, iya baru pembukaan, can ngawitan. Kadituna 5 jam deui, rasain lo capek-capek dah. Kita salawat dulu. Sallatullah alal hadil amina. Allah Allah imamil anbiya wal mursalin. Ya Rasulullah salatullah alal hadil amina. Bareng Allah Allah imamil والمرسلين يا رسول الله ببسم الله مولانا ابتدينا الله ونحمده على نعمه فينا يا رسول الله صلاة الله على الهادي الأمين والمرسلين يا رسول الله وبالهدي توسلنا ولوذنا الله وكل الأنبياء والمرسلين يا رسول الله صلاة الله على الهادي الأمين إمام الأنبياء والمرسلين يا رسول إلهي نسألك بالاسم الأعظم الله وجاه المصطفى فرج علينا يا رسول الله صلاة الله على الهادي الأمين الله إمام الأنبياء والمرسلين يا رسول اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Nikmat Indonesia eueuh deui nu kieu-kieu ayeuna di Indonesia barokah. Alhamdulillah dengan barakah yang Allah limpahkan ya. Pada saat ini kita masih ditanamkan rasa cinta, rasa mahabbah, syukur nikmat kepada Allah Subhanahu. Karena di dalam hati sanubari ibu-ibu, bapak-bapak kita semua masih ada rasa cinta, mahabbah, ta'zim, tajlil, ihtiram li sayyidil wujud Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi. Orang sundakeun. Karena alhamdulillah di hati kita masih bersemayam rasa ta'zim, penghormatan, kecintaan, memuliakan kekasih Allah Subhanahu wa taala dan kekasih kita semua Nabi besar Muhammad. Susah, berat, tidak semua hamba Allah sama seperti kita. Ada orang yang menganggap Nabi Muhammad nggak boleh dihormat-hormat, nggak boleh dimulia-mulia, bid'ah, musyrik, hurafat. Ada yang begitu. Yang jelas bukan warga al-abrar. Amin. Ya, kalau ada Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jangan dimarahin.
Jangan dimarahin, nggak usah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Semoga dapat petunjuk, dapat hidayah. Nyanyahun. Belum tahu. Masa mau disamain mutiara sama batu koral? Ya, betul tidak? Siap. Masa mau samain batu bata dengan batu jamrud? Sama kagak? Woi, sama enggak? Ada dalilnya, pakai dalil lagi, pakai dalil, orang pakai dalil. Katanya apa nih? Ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Aku adalah manusia seperti kalian, kata Nabi dalam Al-Qur'an, ya. Ana basyarun mithlukum yuha. Itu Rasul bukan ngajarin sama. Rasul bukan ngajarin manusia biasa, nggak ada makna luar biasa di situ. Itu Rasul sedang menjelaskan, anak jenisnya manusia sama antum. Kamu ngantuk, saya suka punya ngantuk, paham? Saya kalau nggak makan lapar, sana aja Habib Umar. Cari waktu nak makan ya, makan. Maklum penyakit lambung, mah, ya. Aku lapar, kamu juga lapar, sama. Saya butuh pendamping, butuh istri. Kalian butuh istri, aku juga butuh istri, kata Rasulullah. Sama, Rasul sedang mengajarkan itu. Aku bukan jenis malaikat, apalagi jenis jin. Aku manusia seperti kalian. Nabi sedang menjelaskan itu, bukan menjelaskan tentang manusia biasa. Bu, bengong ya? Sama guru-guru kita yang di sono tuh ngomongnya begitu, biasa. Lah kalau biasa nggak bakalan kita peringatin model begini. Mana ada Habib Umar setiap tahun muludan diperingatin kelahirannya. Anak gue juga kagak. Ya, anak-anak aja poho. Kadang bengong kok anak gue belum kasih selamat nih. Ya lupa bapaknya apa. Lahir kalian abah ini. Tuh, karena saya bukan manusia biasa yang bisa gampang dilupakan. Kita meninggal 1 minggu dia pada nangis bini kita. 2 bulan datang cowok ganteng dilamar, dilupa sama kita. Betul nggak? Atau sebaliknya ibu-ibu juga ya. Apalagi bapak-bapak baru 3 hari udah cari cewek lain. Apalagi ada janda cantik, betul nggak? Celesti sebentar lagi juga dapat dia. Lebih ganteng lagi. Ya, karena kita manusia biasa, ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tapi Nabi besar Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik, beliau luar biasa. Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari bal hiya yaqutatun wan nasu kal hajari. Seorang ulama mengatakan begitu, ahli syair. Ya. Muhammad manusia, tapi bukan manusia biasa. Ibarat batu, dia adalah batu permata. Kalau kita batu apa? Batu koral. Kita batu bata. Kalau ketemu jalan ditendang orang. Soalnya banyak dibawa bikin rumah, betul nggak? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari sisi apa Nabi Muhammad kita sebut orang biasa? Dalam ta'abbudnya kepada Allah, syukur nikmatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang betul-betul merasakan, mengakui akan kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai beliau mengatakan, wa ana abadul abidin, aku adalah hamba yang paling menghambakan diri kepada Allah Subhanahu. Imamul anbiya wal mursalin, kunci sorga ada pada genggaman Rasulullah. Dalam hadis sahih, sorga tidak akan dibuka sebelum Nabi Muhammad masuk ke dalamnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ayat Quran menjelaskan, liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Ya Rasulullah, ya Muhammad, kalau saja kamu melakukan kesalahan, dosa, diampuni namaku, jaminan, garanti. Yang lama, yang dulu, yang akan datang, saya jamin, garanti untukmu. Itu jaminan kenapa? Karena Allah tahu nih orang gak bakal melakukan kesalahan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tapi kalau kata bahasa MJ-nya ento, walaupun beliau sudah dijamin, alhamdulillahirabbil alamin, tiap malam tahajudnya kalah Umar bin Husin Assegaf, kalah Habib Umar bin Alwi Al-Habsi. Beliau sholat setiap malam, merintih di hadapan Allah, menangis, ngedoain kita semuanya.
ngedoain umatnya semoga selamat. Kan diharapkan cuma satu, kullu ummati yadkhulunal jannah. Pengennya semua kita umat beliau masuk surganya Allah Subhanahu. Ada pemimpin model begitu? Ada? Bohong. Kalau bahasa anak muda, pret. Tamat doang, sayang dilus-elus masuk kampung, pura-pura jupir beca, pura-pura duduk bertani, udah selesai. Jangankan orangnya, kentutnya nggak kecium. Katanya mau beresin jalan, betul jalan beres, jalan ke vilanya doangan. Ini perlu di pemimpin-pemimpin banyak muludan. Kalau kita maulid sebulan, pemimpin mesti 12 bulan dia rayakan maulid Nabi, supaya dia berinteraksi dengan Rasulullah SAW, supaya dia betul-betul menghayati akan keteladanan Kangjeng Nabi besar Muhammad, yang begitu sayang, yang begitu perhatian kepada umatnya, kepada pengikutnya. Kedua, mana ada anak yatim hidup di tengah-tengah masyarakat kumuh jahiliyah, daerah Beling namun orang banyak. Bahwa di mana Bandungnya? Oh Majalaya, banyak tadi Habib pada Bojongnya, sakaop dua kadeknya. Ya, hidup di tengah-tengah jahiliyah, kanibal, sakarap ingsun. Kelakuan gimana dia dah? Mau jinah, mau berjudi, dagang Tuhan, kelakuan yang penting untung. Hidup di tengah-tengah daerah populasi manusia yang sangat tidak beradab, super tidak beradab. Dia anak yatim, bukan orang kaya. Kalau banyak duit bisa kasih duit. Ya, lu ikut gue fulus. Jadi jamaah Masjid Al Abror. Mau pasti orang, betul nggak? Biar Okem juga tatonya diretriska sama dia supaya bisa dapat duit tiap bulanan, betul nggak? Betul nggak? Ada embel-embelnya. Nabi Muhammad punya duit dari mana? Beliau ada orang paling sederhana hidupnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tuh lihat. Beliau anak yatim, tetap bisa merevolusi akidah, merevolusi akhlak, sistem perekonomian, budaya, segala macam direvolusi dalam waktu singkat, 23 tahun. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nabiyal huda. Kan ada dan dakwah. Tong eleh ku oma bener tuh. Nabiyal huda. لا تنسني من شفاعتي يا رسول semuanya Nabi Huda لا تنسني من شفاعتي يا رسول شفيع
Habib, Masya Allah. Itu ngapain tuh saya teriak-teriak tuh, ngapain barusan tuh? Ngapain? Tawasul, nyahote. Tawasul. Minta kepada Allah melalui kemuliaan Kangjeng Nabi. Bilang lagi bid'ah lo, gua hajar sama Quran lo. Qurannya udah ada di ibu-ibu, di bapak-bapak. Setiap malam Jumat suka dibaca. Apalagi untuk perjaka, supaya kelihatan ganteng. Kayak Nabi Yusuf dibaca tuh. Quran ayat 197. Buka sekarang tuh. Buka di HP-nya. Buka. Buka bu. Quran Yusuf 197. Nih dalil Al-Quran untuk tawasul. Anu bilang haram, musyrik, kafir, hurafat. Kasih aja ayat ini. Jangan banyak ngomong. Banyak ngomong nanti berantem akhirnya. Kasih aja di Quran. Lu percaya Quran? Nih Quran nih. Nih Quran. Jadi kalau kasih hadis, nanti bakal rame urusannya hadis doib nih. Wah, maudhu nih, doib. Rame, Quran kasih. Udah ketemu? Yusuf 197, tawasul itu. Orang Sunda kenwebe, Bu, bahasa ini kita. Nanti diartiin, nanti kita udah ketemu, suruh ngartiin. Suruh ibu, bisa dianggapnya Quran saya buatan sendiri. Bohong-bohongan, ini Quran rame-rame tuh. HP-nya langsung. Bu, itu tawasul. Kita minta ke Kangjeng Nabi dengan kecintaan Allah kepada kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Dalilnya Quran. Yang satu itu yang ibu hafal ya, yang kedua surat Al-Ahzab. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka astaghfirullah. Sudah ketemu belum? Sudah ketemu? Ayatnya 197, satu Yusuf. Salah 97. Pohon. Maklum Bu. Kurang ada apa? Dengan siapa yang tadi? Ini biar tahu. Nanti dianggapnya ayatnya ayat palsu. Mana? Sini. Edukatif, sistem pendidikan ini. Ya. Artinya boleh, artinya saja. Artinya. Ya, bisa. Ibu yang duluan, yang cepat. Yang duluan. Ibu kita. Tepuk tangan untuk ibu kita nih, Masya Allah. Dengki, makanya jangan ada hasud, jangan dengki. Jaga kita tuh. Anak Nabi aja kalah tuh sama hasud, bisa celaka. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala di belakang hari, ya di kemudian hari, ternyata Nabi Allah Yusuf alaihissalam menjadi Perdana Menteri, orang hebat. Dan mereka tahu akhirnya di kemudian hari ayahandanya ada seorang nabi yang mulia, yaitu Nabi Allah Yakub alaihissalatu wassalam. Nah, dia merasa dosa. Dia datang kepada siapa? Kepada ayahnya. Wahai ayah kami, apa tadi katanya? Mohonkan ampunan untuk kami. Sesungguhnya kami tadi apa? Bersalah. Itu tawasul bukan namanya? Minta kepada Allah melalui ayahnya, karena dia tahu ayahnya ini seorang nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Jadi apa yang diajarkan oleh para habaib, para ulama, guru kita, para wali, dia bertawasul pada Rasulullah. Ya Rasulullah, hijina li ziyarah qasidina nartaji minka syafa'ah 'inda rabbil alamin. Ya Rasulullah, jina, seperti saya kemarin sama jamaah, mewel semua jamaah, nangis semuanya. Ya Rasulullah, jina. Ya Rasul, kami datang. Kenapa bukan jina tapi takhfif ya? Itu darurat syair. Ya Rasulullah, jina, kami datang kepadamu. Li ziarah qasidina. Tujuannya adalah ziarah, berkunjung kepada engkau ya Rasulullah, kekasih Allah. Nartaji minka syafa'ah. Yang kami harapkan darimu ya Muhammad, asy-syafa'ah, pertolongan. Inda rabbil alamina, di sisi Allah Subhanahu. Tawasul. Ayatnya mana? Tadi. Walau annahum idzalamu anfusahum. Jangan pangkat ibu, bapak Habib Umar, alah cemen, letik. Para sahabat yang mulia, yang kita hormati, mereka kalau ada kesalahan, ada dosa, ada kekeliruan, berbondong-bondong, ngabring, cek orang dia mah, ngabring ke payudhan Kangjeng Nabi, datang ke hadapan Rasulullah. Ngapain? Fastaghfirullah, istighfar kepada Allah. Kenapa nggak di masjid aja istighfar?
pakai datang dulu ke Nabi Muhammad SAW. Karena dia tahu, mereka tahu, ma'rifah, mereka alim, diajar oleh Nabi, hafal Quran mereka. Tahu bahwa ini adalah kekasih Allah Subhanahu. Doa melalui orang ini pasti diijabah. Ya. Lalu apa kata Nabi Muhammad? Dicaram ke Nabi itu? Dilarang tidak? Malah Nabi fastaghfara lahumu rasulu. Jadi fa'il tuh. Maka Nabi memohonkan ampun untuk para sahabat-sahabatnya. Hasilnya apa? Lawajadullaha tawabar rahimah. Maka mereka dapati Allah menerima taubatnya. Dan Allah mencurahkan speakernya rusak. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada mereka. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Makanya kita suka ada tradisi, ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi warda 'anis sahaba, ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi balighna nazuru. Permintaan-permintaan kita tuh, tapi sebelumnya dengan salawat kepada Kangjeng Nabi besar Muhammad. Jadi bukan serta-merta yang dilakukan ini nggak ada contohnya, nggak ada Qur'annya, nggak ada hadisnya. Kita pun takut kepada neraka, kita pun takut kepada musyrik. Tetapi cara ibadah yang benar yaitu ibadah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajarkan melalui makhluk-makhluk yang memiliki otoritas, yang memiliki wilayah. Ya, siapa? Kekasihnya Rasulullah. Saya ngomong sama jamaah haji karena di antara mereka ada yang pahamnya beda. Dia bilang begini, loh, kalau ente belum paham, terus ngapain ente sekarang keliling-keliling ngelilingin Ka'bah? Itu hanya seonggok batu kotak, ya, kubus yang gede dikelilingin. Itu batu itu. Itu ngapain tuh? Tawasul. Karena Allah perintahkan mendekati diriku melalui kau tawaf. Betul tidak? Terus ngapain ente ciumin Hajar Aswad? Di rumah juga punya batu. Ya, ada batu Sadane, ada batu Citarum, batu yang bagus-bagus sudah jadi banyak di toko. Kenapa nggak ciumin aja? Lillah, karena Allah. Bisa nggak? Nggak bisa, karena tidak punya otoritas, nggak ada sejarah. Allah nggak perintahkan, bukan syiar agama Allah. Tetapi kalau kita mencium Hajar Aswad, mengelilingi Ka'bah Al-Musyarrafah, air ledeng lebih enak di sini ya, nggak ada antahnya, betul nggak? Ini air jam-jam perebutan. Wah, bawa juga pakai ngumpet-ngumpetin supaya bisa dibawa ke koper. Ya, gimana nanti dari tangkap? Kenapa? Karena itu air Zam-Zam ada otoritasnya, ada sejarahnya, ada kaitannya dengan kebesaran Allah Subhanahu. Ini rumah gede nih, rumah gede. Tuh di sebelah sana ada musola butut. Ya, nilainya beda nggak? Beda. Kesini biar gede, pakai sepatu, pakai apapun bebas. Ya, ke dalam, pakai aja. Coba ada masuk ke musola yang butut. Surau, ya, digebukin sekampung kita. Kenapa? Ini ada otoritasnya, ini ada wilayahnya, ini ada kaitannya dengan Allah Subhanahu. Allahumma salli wa sallim wa barik. Nah, jadi kalau saat ini kita berdiri, ya Nabi salam alaika, kita tawasul kepada Rasulullah, kita menghormati Rasulullah, setiap tahun kita kenang kebesaran Rasulullah karena memang diperintah oleh Allah Subhanahu. Wattaqu ilaihil wasilah. Carilah ridhaku. Carilah ridhaku, kasih sayangku, abil wasilah, dengan wasilah. Jangan nafsin sendiri. Rasul mengatakan, ana wa ahli baiti humul wasilah. Aku dan ahlul baitku itulah wasilah yang Allah yang sebutkan dalam Al-Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Aduh, capek minum halang. Ini jadi kita mesti tahu, jangan asal laksanakan ikut tradisi kita. Bukan tradisi ini. Ini bagian daripada pelaksanakan implementasi daripada kehendak Allah Subhanahu. Emang macam-macam bedanya. Itu baru satu takzim. Yang kedua, ungkapan rasa cinta mahabbah. Kemarin kita diramaikan ada korban sepak bola di mana tah? Di Malang, di mana katanya? Hah? Kanjuruhan. Di Kanjuruhan. Sabaraha eta? 130 orang rela mati, rela, ia meninggal dunia, ya. Dapat apa dia? Paling dapat bela sungkawa, betul nggak? Betul tidak? Kenapa mereka lakukan? Judulnya satu, hobi. Bahasa Arabnya hubbun, mahabbah,
Sarua eta. Hobi, hubun, mahabbah, cinta. Karena resep. Nanti kalau usum Persib, packing dah mulai dah. Pada pakai nukitu-kitu dah. Di hidung biru-biru kabeh pakai belau ya. Digetok-getokin jelema. Orang berani nekat itu. Kalau mati tabrakan, mati konyol, nggak masuk surga. Dari mana masuk surga? Bukan kita ngehalangin cinta senengnya sama bola. Kita seneng, Habib juga seneng olahraga, betul nggak? Kita seneng sama daerah, bagus. Itu namanya cinta daerah, betul tidak? Malah nggak boleh kalau bisa sesama daerah mah sampai gitu-gitu amat mah. Kecuali kalau Indonesia lawan China gitu ya. Indonesia lawan Amerika, boleh fanatik dah. Lain dia sama-sama saudara ya. Bisa orang Jawa Timur, Jawa Barat, orang Jakarta. Terus pakai ribut, pakai bilang musuh. Dari mana asalnya model begitu seni? Dari mana olahraga model begitu? Ajaran dari mana itu? Ya, hawa nafsu dan amarah itu nggak boleh. Tetapi apapun namanya, whatever, dia adalah melakukannya karena cinta. Masa orang untuk cinta rela berkorban seperti itu, siap mati, wala dapat piala dia. Terus dapat bunga gitu, kerangka bunga, kemudian dapat penghargaan dunia dan akhirat, dapat nggak? Nggak berani, banyak kita lakukan, ya, betul nggak? Dan anehnya, kalau begitu nggak ada yang bilang bid'ah dolalah itu. Cicing kabeh stasiun mana tadi rempuk dah, ke pemain bola, pecinta bola mania, betul nggak? Nggak ada yang bilang apa namanya? Bilang disebut itu bid'ah, itu nggak boleh, cinta model begitu haram, neraka, nggak ada yang berani dia takut dibaledogan masjidnya. Betul tidak? Iya, berarti itu kismatul dizak dalam Al-Quran, itu pembagian yang tidak adil. Terus dulu waktu zaman Syahrukan datang ke Indonesia, pada nangis semuanya. India, pemain India, eta nungarna kaki na oke itu bekas di lap-lap apa yang nggak bisa salaman, bekasnya dilap-lap tah. Ya, Michael Jackson datang, waduh, habis tah. Ya, tiket habis semuanya, juta-juta tuh harganya, jutaan, nggak ada urusan. Yang penting fans, aku cinta, aku mahabbah, aku suka. Siapa yang mau ngomong? Ada yang bilang bid'ah nggak? Ada nggak? Padahal isinya apa itu? Cinta, mahabbah, favorit. Ya, kenapa kalau orang kepada mereka nggak ada yang bilang bid'ah dolalah? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukhrijuna minadz dzulumat ila nur, yang membebaskan kita, menyelamatkan kita, mengangkat derajat kita. Jahiliyah nih kita nih kalau nggak ada Rasulullah SAW. Ya, anugerah anak, ya, karena ada Nabi. Suami jadi anugerah kalau ada Nabi. Istri ada Nabi, nggak ada yang hormat istri, hormat suami, suami hormat istri. Anak bakal perhatian kepada anaknya, ya. Anak bakal takdim pada orang karena Rasulullah SAW. Itu adalah anugerah yang paling utama, yang mengajarkan akhlak peradaban kepada seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Selain Habib bisa 5 jam 10 jam ke depan, tetapi waktu yang memisahkan kita. Bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Insyaallah apa yang ibu lakukan dipimpin oleh Habib kita, Sayyid kita, ya, Habib Umar di tempat ini, insya Allah semuanya akan menjadi nilai ibadah. Pelaksanaan maulidnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ada donasi, itu adalah akhlaknya Rasulullah SAW. Ya Allah, Rasulullah adalah sakhiyun yatahammalul hamalat. Nabi Muhammad adalah orang yang paling dermawan, yatahammalul hamalat. Saya cerita kemarin di mana-mana. Kita orang berada, orang banyak duit, yang gak susah-susah amat, orang komplek ya, tapi belum pernah mau sering-sering tiap minggu ngajak orang suruh makan bersama. Betul gak? Ayo ngaku dah, lu ngaku ngajak tetangga makan di rumah seminggu sekali, paling juga kenduri acara, betul, ulang tahun, bener tuh. Halo Habib, unggal poe aing nganjong makan santri ta. Alhamdulillah. Nabi Muhammad orang sederhana, setiap hari marap jelema, makan orang, ngasih makan orang. Itu di kaum Sufah, namanya Sayyidina Bilal, Ammar bin Yasir, semua sahabat-sahabat yang miskin-miskin, yang susah-susah, yang belangsak, yang ngasih makan Kangjeng Nabi besar Muhammad. Manusia yang sangat luar biasa. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita alhamdulillah ada donasi, ya. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Itu donatur man ahya
nasa faqana ma ahyan nasa jami'a. Siapa orang yang memberikan kehidupan satu orang saja, maka seakan-akan dia memberikan kehidupan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Besar nilainya, Bu. Ini harus terus dilembagakan ini. Dan gede dan sehat. Enggak ada ibadah yang berefek negatif. Ibadah pasti berefek positif. Amin. Ya Robbal, kalau ada ibadah berefek negatif, ibadahnya nggak benar, itu bohong, itu bid'ah itu. Seperti jalan kaki ke Monas, itu nggak ada ibadah model begitu. Ya, nggak ada model begitu. Jadi jangan pakai ikut-ikutan model begitu dah. Kalau ini ibadahnya apa? Ibadahnya sehat. Daripada kita dicanduk-canduk dong kata. Di hijama. Mendingan kita kasih barokah, banyak orang yang perlu. Maaf, yang suka hijamah boleh juga lah, itu sunnah juga ya. Tapi hijamah hijamah juga donor darah juga kita biasakan. Badan sehat, penyakit hilang, orang jadi hidup, orang jadi sehat. Karena sekarang di rumah sakit banyak kebutuhan yang tidak tertanggung, betul nggak? Jadi satu tetes dari ibu berarti bagi nyawa saudara-saudara kita yang lain. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ditambah lagi ada kegiatan tadi takmiliyah diniyah. Memang tujuan daripada misi dan visi Rasulullah adalah laqad manallahu 'alal mu'mina idz ba'atsa fihim rasulan yatlu 'alaihim ayatihi. Fungsi pertama, yatlu, membacakan ayat-ayat Allah. Di sini ada takmiliyah diniyah, diajarkan Al-Quran, memahami Al-Quran, bahasa Arab, metode pembelajaran bahasa Arab. Sesuai nggak apa yang Rasul inginkan? Jadi ini ternyata maulid nomor 1 se-Jawa Barat adalah Al-Abror, dan yang sama dengan ini. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ya udah, nggak usah panjang lebar. Yang penting kita mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti, ini bisa dilestarikan. Saya pesan satu saja, kalau ibu-ibu masih demen jam'iyah, kumpul-kumpul, jangan pilih yang aneh-aneh ya. Ikut Habib Umar, Nahdlatul Ulama, karena di situ ada ulama, di situ ada macam-macam. Mau jadi tukang sembur, ada tukang sembur, namanya itu JRA, Jamaah Ruqyah Aswaja. Pakai Al-Quran, pakai doa Rasulullah SAW. Mau jadi tukang ngadoakan, nggak usah susah-susah. Kita kan itu kalau anak kesurupan, Allah jihnu, Jamaah Ismul Haq Ismul A'zam. Dalamnya adalah Allah. Tuh tadi di sini ada bapak tuh jago kan doanya. Alhamdulillah. Mau jadi ahli dakwah ada LDNU, Lembaga Dakwah Nahdlatul. Mau jadi guru, pergunu. Mau jadi ahli hukum ada LBHNU. Ada petani NU, komplit sadayana. Tapi yang jelas insya Allah di dalamnya rahmatan lil, terbimbing oleh para ulama-ulama yang mumpuni, kiai-kiai yang paham tentang fikih, akidah dan segala macam secara universal, secara utuh. Alhamdulillah. Mau gagah-gagahan anak ibu, masukin Banser. Nggak usah masuk tentara, cukup latihan dasar, susbalan, kepemimpinan, bagah jadi abri. Nggak ditangkap sama polisi, nggak ditangkap sama tentara. Ibu mau jalan ke pasar, anaknya 4-4 jadi Banser, kawal ku barudak urang, gagah cika Ibu Megawati. Alhamdulillah. Udah, walhasil segitu saja yang dapat saya berikan. Intermezzo mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi Habib bisa melaksanakan apa yang saya sampaikan. Karena saya takut saya tidak bisa melaksanakan apa yang saya sampaikan, maka dosa, siksaan akan lebih berat bagi pemberi ceramah, pengajar. Dia ajarkan supaya sederhana, hidupnya kemewahan. Diajarkan supaya ramah tamah, dianya kasar-kasaran. Dia ajarkan cinta, dia membenci orang lain. Naudzubillah min dzalik. Maka doain Habib biar selamat dunia akhirat ya. Keluarga pondok pesantren yang saya bina, anak-anaknya juga bisa membawa Islam wasatiyah ya, Islam moderat, Islam yang penuh rahmatan lil alamin. Sakitul kafiatur saya berikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An-Nabi sallallahu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakah kullu man salla alaihi sadayana an-nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakah kullu man salla alaihi. Al-Fatihah.
حافية القبول وتمام كل سوء المأمول وصلحا ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ولمشايخنا ومعلمينا مع العافية والعافية بنية أن الله ينور قلوبنا وقلبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدنا ولد عدنان وبحق أهل الطاهرين وبأصحاب رسول الله وأولياء الصالحين أن يبلغ مقاصدنا وحصل نيتنا يا الله يبلغ مقاصدنا يا الله يطلع أعمارنا ويشفي مرضنا ومرضى المسلمين عامة بركة الرسول والبتول الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط